mutual assured destruction. Kehancuran daripada problem ini, itu selain presiden adalah seluruh tatanan hukum yang ada di Indonesia itu runtuh dan kita bisa pasang bendera merah putih diganti one piece nanti. Jadi ini yang benar-benar kali ini presiden harus benar-benar turun tangan karena angkanya terlalu besar. Dipegang oleh orang lebih dari 3 tahun. Dampaknya seperti ini akhirnya. Saya kira begitu. Terima kasih. Baik, silakan. Saya akan melihat dari angle yang berbeda. Jadi kasus ini yang dari tadi kita bahas tuh bagus sekali. Ini adalah logika hukum, tetapi bukan fakta hukum. Saya lebih menghimbau ke masyarakat, jangan menjadikan talk show ini menjadi sebuah fakta hukum yang lalu menyebar kemana-mana. Karena posisi saya sangat mendukung pemberantasan korupsi, itu nomor 1. Tetapi kita juga harus melihat ada praduga tak bersalah. Karena pada dasarnya tidak ada yang pernah tahu sampai detik ini fakta hukumnya barang itu milik siapa. Yang semua ada adalah logika hukum yang disampaikan oleh bapak-bapak tadi sangat make sense ya, tetapi belum ada fakta hukum. Yang belum dibahas dari tadi dan menjadi salah satu informasi yang pada dasarnya saya tidak bisa berbagi di publik, tetapi ini perlu saya raise ke publik. Yang harus dicari tahu, karena yang satu udah meninggal, yang harus dicari tahu adalah whistleblower-nya siapa. Segala sesuatu yang terjadi di Indonesia dari tahun 98 dari kasusnya Kamdesus sampai sekarang mulai dari spionage dan seterusnya selalu ada whistleblower yang whistleblower itu akan dibunuh at the end karena tidak ada perlindungan whistleblower. Bentar, ini kaitan ke Sutrimo nih. Saya belum masuk ke Sutrimo, tapi yang melaporkan atau menginformasi di awal bahwa ada aset sebesar itu di rumah itu yang Pasti ada orangnya. pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Dan dia target untuk dibunuh? Anda mengatakan itu? Yang saya yakin yang dibunuh bukan whistleblower-nya. Karena whistleblower-nya ini pasti orang yang oposisi atau kalau kita kita gunakan logika hukum, ini adalah orang yang mungkin akan menciderai institusi karena yang terjadi ini adalah institution friction. Di dalam bahasa intelijen ini institution friction dan ini besar sekali. Di Asia Tenggara baru ini kasus terbesar dalam sepanjang sejarah prosecutor versus police itu baru di sini. Jaksa versus polisi ya, kejaksaan lawan kepolisian dengan kasus hampir 1 triliun dan barangnya ada di salah satu petinggi jaksa. Ini luar biasa. Ini luar biasa sekali dan itu kan baru yang tampak. Nah, kasus seperti ini tidak mungkin hanya urusan korupsi remeh. Yang saya percaya ini adalah urusan seperti tadi disampaikan Prof. Iksan itu jelas. Kalau evidence-nya sudah nilai segitu, katakan itu 20% dari nilai asalnya, maka berapa core aslinya? Nah, whistleblower-nya bisa kita kira-kira. Kita nggak usah lah kita bicara, wah bisa ada berangkas. Kok ada yang bisa tahu berangkas di situ dan bisa membocorkan informasi kepada counter intelijennya? Nah, yang bermasalah di Indonesia sekarang, ada kejaksaan, ada TNI, ada polisi dan seterusnya. Ini counter intelijennya bermasalah. Kenapa? Satu sama lain saling nguntit. Instead of kerjasama memberantas korupsi, masing-masing saling nguntit. Ini di dalam teori intelijen ada counter intelijen yang terjadi di sini. Nah ini harus kita pertanyakan. Kok bisa saling nguntit? Nah ini menyambung yang Bapak tadi bilang. Apakah karena Kapolri dan Jaksa Agung terlalu lama menjabat sehingga terjadi fungsi yang tidak berjalan sebagai mestinya. Tetapi whistleblower ini sebenarnya kuncinya. Ada nggak yang berani cari whistleblower? Nah pertanyaan saya, bukan pertanyaan sih, lebih pancingan saya adalah ketika whistleblower ini membisikkan ada sesuatu di rumah Jampitsus, sesuatu itu apa? Satu, apakah hanya dokumen pembukti yang tiba-tiba karena lagi cari dokumen, ketok-ketok tembok kok ada satu hal yang mencurigakan lalu dibongkar ketemu, ya kan? Atau yang disampaikan memang betul ada harta karun di situ. Ya, okay. Nah, jadi percuma kalau kita mencari saksi semuanya. Kasus ini secara logika hukum sekali lagi itu mirip dengan pilot Malaysia Airlines yang ketangkep bawa sabu ekstasi itu. Itu udah pasti whistleblower kan nggak mungkin tiba-tiba langsung kebongkar segitu besarnya. Whistleblower selalu ada dan siapa sekarang yang bisa membongkar. Yang kedua adalah apapun hasilnya yang terluka sekarang adalah masyarakat. Jadi menurut saya ini kasus adalah deadlock, harus dibuktikan secara hukum, tapi prediksi saya ini adalah kasus terberat dalam sepanjang sejarah penegakan. Yang terluka masyarakat, Anda bisa jelaskan? Yang terluka masyarakat adalah setiap hari kita disuguhi dengan hoax. Itu udah jelas ya. Soal kasus ini ya? Semua kasus. Pemerintah buruk, pemerintah tidak kompeten, aparat jaksa kotor, polisi kotor, akhirnya masyarakat antipati. Kemudian dibongkarlah ada skandal yang begitu besar dan yang
hari ini menjadi tersangka adalah justru jaksa yang menangani kasus mega korupsi besar. Dibongkarlah oleh polisi, di mana polisi sebelumnya ditangkap karena kasus BGN. Ini yang terluka hatinya dalam masyarakat. Artinya apa? Presiden memang harus turun tangan dengan hak prerogatifnya untuk mengklirkan masalah ini. Karena ini masalah kalau tidak clear, dampaknya kalau ini terjadi deadlock, ini yang kita sebut dengan MAD, Mutual Assured Destruction. Kehancuran daripada problem ini, itu selain presiden adalah seluruh tatanan hukum yang ada di Indonesia itu runtuh dan kita bisa pasang bendera merah putih diganti One Piece nanti. Jadi ini yang benar-benar kali ini presiden harus benar-benar turun tangan karena angkanya terlalu besar. Kalau angkanya mungkin ya 10 kilo emas ya mungkin 20-30 miliar itu lain cerita. Ini Tapi kan ini bicara soal pra-peradilan sekarang, bukan bicara presiden. Bicara soal pra-peradilan, kita lihat ijazah aja berkali-kali. Saya nggak tahu nanti. Ini sekarang udah 2 kali. Betul. Jilid 2 pra-peradilan, betul begini, ya? pra-peradilan Nanti bisa yang ketiga, keempat, kelima, betul, dan ke-16 misalnya. Saya kan melihatnya begini ya, pra-peradilan tuh hak daripada Pak Jampitsus. Dan pokok perkaranya tidak bisa digelar. Nggak ada masalah. Saya ngelihat di hilirnya. Ini kan yang diperdebatkan hulunya. Saya tungguin di hilirnya. Indonesia sudah 81 tahun baru berulang tahun. Dan hadiah ulang tahunnya di dalam usia yang baru ini adalah harus menghadapi cobaan atau ujian menyelesaikan kasus yang sangat besar seperti ini, ya kan? Dengan tingkat kesulitan yang tinggi karena saya percaya ini dua institusi friction ini kalau meledak dampaknya itu adalah tsunami. Karena sekali lagi, follow the money. Uang bukti sebanyak itu Kemana-mana pasti. Oh, bukan kemana-mana lagi. Kita lihat evidence yang kelihatan saja 74 kilo plus 576 miliar. Katakan itu sekali lagi itu 20% dari nilai aslinya. Itu nilai aslinya berapa? Dan nilai aslinya ini dalam bentuk apa? Seperti tadi kan, tindak pidana awalnya apa? Suap kah? Ataukah apa nih terkait dengan kasus Asabri dan lain-lain. Dan kalau kita melihat dugaan pidana awalnya Asabri, itu kan terkait dengan financial market. Makanya saya duduk di sini. Financial market yang terjadi pada saat Jiwasraya dan Asabri, itu hukuman yang diberikan kan seumur hidup sebenarnya. Dan ada ancaman hukuman mati kepada Pak Beni Cokro dan timnya itu. Yang mana mereka juga ngeklaim bahwa dirinya adalah kambing hitam dikorbankan. Artinya kalau ini dibongkar, itu akan ngebongkar semua kasus korupsi yang nilainya mungkin lebih daripada 100 sampai 200 triliun. Pertanyaan saya, ini korupsi apakah terjadi di 2 tahun terakhir ini? Ini kan kasusnya dari zaman periodenya Pak Jokowi. Nah, jadi kalau friction ini tidak diselesaikan dengan benar, ditunggu oleh masyarakat, berapa marah masyarakat, tapi kalau kasus ini diselesaikan dengan benar dan seadil-adilnya, berapa banyak keruntuhan dan korban yang akan terungkap. Nah, itu bukan bagian saya karena saya pakar ekonomi. Anda yakin akan itu? Saya yakin. Ini makanya kasus mungkin yang paling besar. Paling besar dalam sejarah dan paling besar di Asia Tenggara karena tidak pernah ada kejadian 2 lembaga friction sebesar ini. Di tengah perdebatan yang panas, ada mandiri dengan minum air mineral alami 100% murni yang dingin tanpa didinginkan. Rakyat Bersuara akan segera kembali sesaat lagi usai jeda. Bung Febri, dalam pra-peradilan Anda meminta agar emas 74 kg dan uang 476 miliar agar segera dikembalikan, betul? Ini perlu saya tegaskan, tidak ada permintaan itu. Tidak ada permintaan, oke? Ini banyak sekali beredar ya hari ini, seolah-olah Pak FA itu meminta agar emas dan uang tersebut dikembalikan kepada Pak FA. Ya, seolah-olah yang beredar seperti itu. Di sini kami tegaskan tidak ada permintaan itu. Yang diminta oleh Pak FA adalah agar barang-barang pribadi milik beliau dan keluarga itu dikembalikan. Tidak termasuk emas 74 kg dan uang? Tidak termasuk itu. Barang pribadi itu apa saja? 1, dokumen-dokumen yang sifatnya pribadi yang menurut kami ya, itu tidak ada hubungannya dengan perkara. Dan yang kedua, figura foto keluarga. Jadi itulah yang diminta dikembalikan pada Pak FA. Bukan yang beredar seolah-olah Pak FA meminta agar emas 74 tersebut dan juga uang dalam berbagai bentuk valuta asing tersebut dikembalikan ke Pak FA. Tidak benar ada permintaan seperti itu. Yang benar adalah permintaan barang-barang pribadi. Tetapi kalau kita tarik dalam konteks yang lebih besar,
sebenarnya isu utamanya adalah kami mendalilkan, ini dari perspektif pemohon ya, kami mendalilkan penggeledahannya tidak sah. Tidak semua lokasi penggeledahan, tetapi hanya lokasi penggeledahan di rumah Sentul saja. Kenapa di rumah Sentul? Karena rumah tersebut memang sudah ditegaskan itu rumah milik keluarga sejak lama, meskipun Pak FA sejak 2008 sudah tidak tinggal di sana. Bagaimana dengan penggeledahan di lokasi-lokasi lain? Itu tidak diuji dalam pra-peradilan ini, karena memang tidak ada alas haknya, tidak ada legal standingnya. Jadi menurut kami proses penggeledahan itu tidak sah. Ada beberapa argumentasi yang Oke, penggeledahan termasuk yang kemudian akhirnya menyita soal emas dan uang tadi. Kalau penggeledahannya tidak sah, otomatis penyitaannya juga tidak sah. Tetapi kami juga punya beberapa bukti-bukti yang tadi kami sampaikan, bahwa penyitaannya juga tidak sah. Sehingga kalau ada barang-barang yang disita dari sana, Ya. maka concern utama kami Ya. adalah barang-barang tersebut kan jadi alat bukti. Ya. Alat bukti itu menjadi tidak sah dan tidak dapat digunakan dalam Oke, proses baik. hukum ini. Jadi concernnya lebih ke sana. Iya, saya paham. Jadi tidak menyebut secara spesifik soal uang 476 miliar dan emas 74 kg, tapi semua penyitaan itu tidak sah. Seharusnya seperti itu menurut versi dari Jadi Pak isunya Febri. adalah, ini biar clear ya, isunya adalah tentang validitas bukti Ya, yang ya, ya. diperoleh dari penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah. Oke. Satu isu yang juga penting adalah, ini biar nggak keliru ya, sebenarnya emas itu kan tidak, dan total uang itu tidak ditemukan di satu tempat. Ya. Ada tempat lain juga, sebuah kafe begitu di daerah, seingat saya di Oke. daerah Cipete atau Kebayoran, Jakarta Selatan, oke. Jakarta Selatan, dan itu tidak masuk sama sekali dalam objek pra-peradilan. Jadi tidak mungkin dan tidak logis Oke. kemudian kalau semuanya itu diminta dikembalikan. Oke, biarkan itu kemudian prosesnya masih berlangsung, tapi saya tanya. Jadi emas 74 kg dan uang 476 miliar itu sama sekali bukan punya Bung Febri Adriansyah, ex Jampisus, bukan. Itu sudah dibantah. Pertanyaan saya, ini logika yang kemudian belum dijawab sampai saat ini. Kenapa bisa ada di rumahnya Bung Febri? Iya, wajar-wajar saja kalau publik bertanya seperti itu ya. Ada sejumlah aset ditemukan. Besar sekali. Iya, jumlahnya besar sekali di sebuah lokasi yang diakui rumah tersebut adalah rumahnya Pak FA. Tetapi ada bagian fakta yang tidak terjelaskan dengan cukup baik mungkin ya, yang mungkin perlu kita pahami. Rumah tersebut itu sudah cukup lama tidak ditinggali. Dalam keterangan yang disampaikan Pak FA di proses pemeriksaan, rumah tersebut sudah tidak ditinggali sejak tahun 2008. Oke, meskipun foto-fotonya masih ada, foto keluarga Febri Adriansyah dan keluarga. Ya kalau foto kan bisa saja ditinggal di sana. Beberapa dokumen-dokumen mungkin bisa saja ditinggal di sana. 2008 foto keluarga masih ada, tapi Secara faktual, tidak ditinggalkan di sana, oke? secara faktual 2008 tersebut Pak FA sudah bertugas ke salah satu daerah di Sumatera. Itu ada SK-nya, ada penugasannya, Oke. sehingga memang karena penugasan ada di luar Jawa dan juga pindah-pindah kan ini Ya. jaksa, itu memang nggak mungkin tinggal di sana. Ketika Pak FA kembali ke Jakarta, seingat saya penugasan saat itu adalah di Kejaksaan Tinggi DKI ya, atau di Pitsus, tapi masih dalam posisi bukan Jampitsus, itu tinggalnya sudah tidak di sana. Ada rumah, kalau sekarang kita tahu ada rumah di radio begitu, yang jadi tempat tinggal Pak FA. Jadi sudah sejak lama itu tidak ditinggali, dan tentu ini menjadi kemudian tanggung jawab ya menurut saya, atau beban pembuktian dari penyidik. Silakan saja, kami sangat terbuka, silakan saja penyidik membuktikan. Itu emas kan sudah faktual ditemukan ya. Emas, uang secara faktual sudah ditemukan. Nah berikutnya silakan penyidik membuktikan itu punya siapa. Barulah kemudian kalau sudah bisa dibuktikan itu punya siapa, tugas penyidik ini baru bisa ditanyakan lebih lanjut. Asal usulnya dari mana? Karena kalau kita bicara pencucian uang, asal usulnya harus dari tindak pidana, nggak bisa dari asal usul yang lain. Kalau sudah bisa dibuktikan asal usulnya, barulah diidentifikasi lebih jauh. Pencucian uang ini kan mengubah bentuk, menempatkan atau mentransferkan, barulah dicari lebih jauh. Sebenarnya
hasil kejahatan itu berubah menjadi emas atau berubah menjadi falas, kapan? Baru kita bisa bicara di sana tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal, tindak pidana korupsi. Nah, semua itu sampai dengan saat ini menurut kami itu belum jelas, masih abu-abu dan berada di ruang gelap. Ya, cuma saya nanti silakan kemarin kalau ada tanggapan. Saya punya rumah tidak ditinggali sekian lama, katakanlah seperti itu, tapi kemudian saya punya berangkas diisi oleh apapun barang yang saya sendiri mungkin nggak tahu dan tidak pernah dicek. Dan barang itu misalnya apakah itu amunisi sedemikian banyak yang pasti menyita perhatian, ataukah emas dan uang sekian banyak. Pertanyaannya, apakah rumah itu dijadikan penitipan secara khusus, tapi kemudian pemilik rumah tidak tahu? Atau memang pemilik rumah tahu dititipkan uang dalam berangkas itu ada uang sebegitu banyak dan emas sebegitu banyak? Ada satu fakta lagi. Pertanyaan sederhana, apakah tahu atau tidak? Sebelum menjawab itu, ada satu fakta yang perlu saya sampaikan. 2008 sudah tidak di sana. Ya. Dan kemudian dalam proses berjalan, ini dari keterangan yang disampaikan di proses pemeriksaan ya, dalam proses berjalan, rumah itu digunakan untuk beberapa kegiatan, bukan oleh Pak FA, tetapi oleh pihak lain. Nah, ketika rumah itu digunakan, pertanyaannya, kalau Pak FA ini dalam posisi yang sangat strategis, misalnya sebagai Jampitsus atau sebagai Direktur Penyidikan atau dalam posisi strategis lain, apakah semua perintilan-perintilan itu kemudian dalam kontrol dan dalam pengetahuan? Artinya tidak tahu, dugaannya seperti itu. Makanya saya ingin jawab pertanyaan tadi bahwa apa yang terjadi di rumah tersebut di luar pengetahuan Pak FA. Saya garis bawah itu ya. Itu yang kemudian disampaikan oleh Pak FA kepada pengacaranya. Itu yang disampaikan dalam proses pemeriksaan. Dan Anda juga disampaikan langsung? Oh, tentu saja. Oke, jadi Pak FA tidak mengetahui ada emas dan uang sebegitu banyak di rumahnya yang merupakan barang orang lain. Kurang lebih seperti itu. Ada tanggapan di sini? Ya, Pak Iman, terima kasih. Oke. Saya kira ini terlalu berbelit-belit untuk dipahami masyarakat kan gitu. Kalau seumpamanya yang bersangkutan itu mengatakan itu bukan uang daripada FA dan emas itu bukan daripada milik FA. Tapi rumahnya rumah FA? Iya, rumahnya rumah FA. Seharusnya disampaikan aja kepada masyarakat itu adalah uang si ini, kan gitu. Jadi biar penyidik juga gampang. Ini informasi baru ya? Iya. Pak FA tidak mengetahui dititipkan uang dan emas sebegitu banyak di rumahnya? Nah itu tadi, logikanya Bang Aiman, uang sebanyak itu dan emas 74 kilo ya, siapa sih yang mau nanggung resiko apabila hilang? Itu satu, logika sederhananya. Yang kedua, kalau berbicara tadi tim kuasa hukum Pak FA mengatakan bahwasanya penyidik harus mencari asal usul itu, berarti di sini tim kuasa hukum FA juga kebingungan. Kenapa kebingungan? Karena emas itu juga nggak jelas asal usulnya, tidak ada capnya. Apakah itu emas antam dan lain-lain? Tidak ada. Dan beratnya berapa di situ nggak ada ditulis, kan gitu. Sehingga ini menjadi hal yang menurut saya itu sangat berbelit-belit, ya. Maka dari ada yang nggak masuk logika di sini, menurut Bung Pitra? Ya nggak masuk logika, simpel saya sederhana. Bang Aiman dulu saya tantang. Bang Aiman punya rumah. Iya. Terus saya taruh harta saya di rumah Bang Aiman. Saya nggak tinggal di situ misalnya. Iya. Oke. Apakah Bang Aiman siap untuk bertanggung jawab apabila uang itu hilang? Ya tidak. Kan saya titip di situ. Ya justru itu logika sederhana sekali. Gitu loh, sesimpel itu. Jadi kalau seumpamanya dibilang itu adalah bukan uang kita gitu, terus uang siapa? Nggak mungkin uang setan. Tapi kan nggak tahu ini. Hah? Karena dikasih ke mungkin temannya yang kemudian menitipkan. Masa orang ke rumah Bang Aiman nggak tahu? Itu kan rumah Bang Aiman. Iya. Saya masuk ke rumah Bang Aiman nggak tahu dari 2008 sampai 2026. Tahu, tapi Aneh. isinya nggak tahu. Mungkin nggak? Hah? Tahu. Iya, kalau ini dengar Dia oleh sering main ke sana, mungkin dia didengar sering oleh minat di sana, tapi nggak tahu dia bawa apa aja dan kemudian disimpan di mana. serapi itu Bang Aiman. Nggak, pertanyaan sederhana saya begini. Artinya si temannya itu tahu dong kunci berangkas. Apakah kemudian dia mengetahui kunci berangkas tanpa izin ke pemilik rumahnya? Pertanyaan itu melupakan satu isu mendasar. Sebenarnya Jawabannya? berangkas itu ada sejak kapan? Nah, bagaimana kalau yang terjadi adalah berangkas tersebut baru ada setelah orang yang menghuni rumah tersebut itu mulai ada di sana. Jadi berangkasnya juga punya siapa pengacara Don Rito. Nah, poin saya adalah begini.
ini kan tadi ada banyak pertanyaan dari publik, dari Bukan, pertanyaan artinya Aiman. Brankas itu bukan punya Pak Febri Adriansyah. Pertanyaan saya itu. Saya ingin jelaskan bahwa Bukan, pertanyaan saya sederhana. Apakah itu? saya tidak harus jawab pertanyaan Anda kan? Artinya saya Anda harus, tidak ini saya harus menarik. jelaskan dulu. Ini menarik. Bang Aiman, Ini saya jawab menarik. ya. Saya harus jelaskan. Saya jawab. dulu. Oke, baik, Dalam foto. baik. Isinya mungkin tidak mengetahui, tapi kalau dia bisa Ya. menaruh brankas dan brankas itu milik Pak Febri Adriansyah, maka dia harus punya kuncinya atau nomornya. Nah, saya tanya, brankasnya itu apakah diberikan oleh nomor dan kuncinya, nomor atau kuncinya diberikan oleh Pak VFA ke Don Rito. Ya. Lalu Bung Febri menyatakan bahwa apakah brankas itu sudah ada sebelumnya atau dibawa oleh Don Rito, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini Pertanyaan lalu saya tanya lagi lebih dalam lagi, apakah brankas itu dimiliki oleh Don Rito yang kemudian dibawa ujuk-ujuk ke sana tanpa diketahui oleh pemilik rumah? boleh nggak saya jawab? Saya jelasin. Tanpa harus dipotong dulu. Oke, tapi saya akan potong kalau kurang jelas. Tidak semua pertanyaan itu bisa dijawab. Kenapa? Karena ada domain-domain yang berada di luar pengetahuan Pak FA. Itu yang pertama. Oke. Apalagi dalam pengetahuan saya. Jadi kalau misalnya Mas Aiman tanya hubungannya dengan Don Rito segala macam. Bukan, pertanyaan saya sederhana, Bang. Bagaimana? Bang, sorry, Bagaimana mungkin? Enggak, pertanyaannya saya koreksi dulu. bukan, pertanyaan kok dikoreksi. Iya, Brankas agar- itu agar clear ini. Bukan, pertanyaan sederhana sekali. Apakah brankas itu dimiliki oleh Pak Febri Adriansyah atau tidak? Sederhana. Pertanyaannya sangat itu sederhana. kan sudah jelas tadi. Brankasnya. Yang saya sampaikan adalah brankas itu pertanyaannya bagaimana kalau brankas tersebut ada Bukan bertanya lagi. Enggak. Jawabannya Begini loh, atau tidak? saya ingin Apakah meluruskan- brankas itu saya ingin meluruskan logika milik Pak pertanyaan Febri tersebut. Adriansyah atau tidak? Saya ingin meluruskan pertanyaan tersebut. Yang bisa saya konfirmasi adalah rumahnya milik keluarga Pak FA. Soal brankasnya, soal emasnya, soal uangnya, penyidik yang buktikan. Saya nggak tanya emas dan uangnya. Enggak. Saya tanya brankasnya. Apakah itu dimiliki oleh Pak FA atau tidak? Itu kan sudah dibilang itu di luar pengetahuan Pak FA. Artinya tidak dimiliki oleh Pak FA. Lah kalau dia tidak tahu bagaimana? dia Artinya membuktikan? Bang Aiman, Ini berarti logika kliennya saja. tidak jujur terhadap penasihat Berarti hukumnya. berarti sudah Itu diakui aja. bahwa brankasnya Iya. pun bukan milik Pak FA. Iya. Jadi Jadi- dibawa oleh Don Rito. Ini kapan ini? Tanggal 19 Agustus 2026. Mudah-mudahan nggak berubah nih pernyataannya. Iya. Karena itu biar clear nih kalau Ya. semuanya misalnya dari perspektif kami kan kebenaran menurut kami adalah Ya. 1, 2, 3, 4. Biar clear, kemarin kami sampaikan silahkan dong penyidik buktikan. Misalnya kalau pertanyaannya soal brankas, itu brankas kapan dibuatnya? Siapa yang bikin? Siapa yang kontrol pembuatan brankas tersebut? Kalau uang, emas, siapa pemiliknya? Kapan itu pindah ke sana? Itu domain penyidik Ya. yang harus membuktikan. Jangan tiba-tiba kemudian dijadikan beban oleh pada tersangka untuk bisa menjelaskan dan membuktikan itu. Yang bisa dipastikan sekarang adalah dari perspektif Pak FA nih, dari perspektif kami di advokat, fakta-fakta yang sudah clear itu sudah disampaikan dan emas itu disampaikan ke kami itu bukan milik Pak FA dan Pak FA Ya. sudah lama tidak di Uang sana. juga bukan milik Pak FA. Iya itu jelas ya, emas kemudian falas Dan satu lagi beberapa. tambah, brankas juga bukan milik Pak FA. Itu sudah ditegaskan di luar pengetahuan beliau. Artinya bukan milik Pak FA. Saya nggak tahu kalau milik atau tidak milik kan Nggak, logikanya. ini sederhana, ini sederhana. Enggak, Anda tanya soal pemilikan. Ini Mas sederhana Aiman. Bung Febri, jangan Mas- kemudian membalik-balik jawaban. Enggak, Mas Aiman. Ini perlu kejelasan bahwa ada pertanyaan sederhana yang tidak perlu diluruskan karena pertanyaannya sangat sederhana. Apakah brankas di rumah Sentul milik Pak FA atau bukan? Pertanyaan sederhana dan jawabannya juga harus sederhana.